sebelum ini. Ya, Saudara, Polda Metro Jaya menyebut bahwa 3 tersangka dalam kasus pencemaran nama baik ijazah Jokowi sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Dan jika dalam prosesnya ada tersangka yang mengajukan permohonan restoratif justice, itu merupakan hak para terlapor. Dalam hukum pidana, penyelesaian masalah dengan restoratif justice dibenarkan. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka yang sebelumnya. Pilihan restoratif justice adalah pilihan para pihak. Kami sebagai penyidik tentunya akan berada pada posisi yang netral. Mana yang menjadi pilihan upaya hukum yang diambil oleh para pihak itu menjadi hak dari para pihak itu sendiri. Nanti ketika para pihak sudah memutuskan untuk mengambil upaya hukum dengan melalui restoratif justice, tentunya KUHP kita juga mengakomodir itu dan kita akan pegang itu sebagai pedoman di dalam proses penegakan hukum kita. Kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret isu ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masih menjadi sorotan. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, bahkan telah melakukan gelar perkara khusus. Namun baru 3 tersangka yang berkas perkaranya diserahkan ke Kejaksaan. Lalu bagaimana dengan berkas perkara tersangka lainnya? Apa yang sebenarnya ditunggu oleh aparat penegak hukum? Kita akan membahasnya dengan Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri yang sudah bergabung melalui Zoom, dan juga Mardiansyah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara yang sudah bergabung bersama kami di studio, serta Roy Suryo selaku tersangka pencemaran nama baik dalam kasus ini yang juga sudah bergabung bersama kami di studio. Selamat petang Mas Roy, Mas Semar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di studio, dan juga Pak Arianto. Selamat malam Pak Arianto. Selamat petang. Ya Pak Arianto, kalau kabarnya berkas dari Roy Suryo CS, 3 tersangka pencemaran nama baik ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Apa sebenarnya yang membuat pelimpahan berkas ini bisa terkesan lama, dan apakah ada kemungkinan P21 atau P19 terhadap berkas perkara ini? Saya tidak bisa menduga ya. Tetapi ini kenapa ini kok jadi kelihatannya lama? Saya dulu pernah mengatakan ini kasus ini sebenarnya kan kasus sepele ini ya. Kalau saya intinya itu 2 bulan selesai itu. Itu. Tapi rupanya ini kasus ini mengandung kasus politik lah. Gitu. Jadi diperlama gitu. Sehingga Polda Metro juga sangat hati-hati, sangat akomodatif kepada semua pihak. Pihaknya minta gelar diturutin, minta saksi yang ringan ya diturutin juga gitu. Jadi padahal kalau di dalam sejarah penyidikan itu nggak pernah itu penyidik itu kayak gitu tuh. Kalau dianggap sudah cukup ya udah dikirim gitu aja. Tapi nggak apa-apa lah, itu sudah terjadi. Tapi yang jelas kita sudah lega ya, karena yang gonjang-ganjing selama 7 bulan ini kan sudah pada endingnya sudah jelas mengarah kepada pengadilan ya. Terutama untuk yang 3 itu. Nah, adapun yang 5 itu belum, karena kami kemarin bikin 2 klaster. Apalagi ada kasus itu, bukan kasus ya, berita bahwa diantaranya Pak Egy Sujana ke sana, kemudian Pak Jamil Lubis itu juga mau mengajukan minta maaf dan sebagainya. Berarti kan ada kemungkinan yang ini akan pakai restoratif justice. Oke, nah, jadi 2 klaster ini, 1 restoratif justice, 1 lagi akan lanjut ke pengadilan. Menurut Anda seperti itu? Ya, kalau sekarang saya pikir begitu. Jadi saya lihat tadinya kan penyidik itu cuma 2-duanya langsung ya. Ternyata ini 3 yang didulukan gitu. Sampai dikirim ke jaksa ya. Tapi kemudian dengan adanya berita yang 2 itu tadi minta maaf dan sebagainya, itu peluang untuk di RJ. Dan saya tadi ngecek juga pada penyidiknya, ya kalau memang RJ mau diupayakan ya kita sesuai dengan KUHP yang baru kan memang membuka peluang Pak. Karena yang namanya RJ menurut KUHP yang baru itu kan bisa dilakukan di penyelidikan,
di penyidikan maupun di penuntutan. Itu karena KUHP yang baru. Kalau KUHP yang dulu itu enggak itu. Ya. RJ yang dilakukan dulu itu melanggar hukum semua itu. Oke. Nah, sekarang sudah enggak melanggar hukum kalau dilakukan di penyidikan maupun di penuntutan. Oke, kami Kira-kira tangkap. begitu. Saya ke Mas Roy. Mas Roy, Ya. jika berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan, ini artinya penyidik menilai bahwa berkas Anda dan juga teman-teman Anda sudah memenuhi unsur pidana. Nanti Bagaimana dulu. Anda menanggapinya? Belum tentu. Belum tentu. Itu kan baru dilimpahkan. Dilimpahkan tuh kan nanti ada jaksa peneliti namanya. Dan nanti kan juga bisa dilihat, loh kan ada beberapa ahli dari kami yang belum diperiksa juga. Kok bisa dilimpahkan? Nanti kuasa hukum pasti akan mempertanyakan. Dan KUHP yang baru kan juga bisa mengatur itu. Artinya harus dipenuhi dulu hak-haknya. Jadi nanti bisa seperti kalimatnya Jokowi itu. Bolak balik, bolak balik. Jadi Anda Gitu. berpikir bahwa nanti pelimpahannya akan dikembalikan karena P19? Bisa jadi, karena kan nggak lengkap. Apa yang meyakini Mas Roy? Bukan meyakini, karena memang syaratnya begitu. Jadi kan belum semua hak-hak dari kami itu dipenuhi. Katanya kan membuka peluang untuk kemudian ada ahli dan ada saksi yang meringankan. Sampai dengan detik ini belum jadi diperiksa itu semua. Jadi padahal sudah didata, sudah ditanya alamatnya, sudah ditanya nomor semua kontaknya. Apakah ini Tidak ada. artinya, bukankah ini artinya penyidik sudah menilai bahwa unsur-unsurnya sudah lengkap, unsur pidananya sudah lengkap Makanya yang sehingga menilai bisa bukan hanya dilimpahkan? penyidik. Kan ada tahap 1, tahap 2. Jadi nanti ketika kejaksaan itu menilai, kan ada jaksa peneliti juga nanti. Ya. Lihat, loh ini nggak bisa diteruskan. Apalagi para tersangka ketika ditanya, coba lihat baca BAP-nya. BAP-nya tidak bunyi itu. Wong dikatakan diperiksa begini tidak, diperiksa begini tidak, diperiksa begini tidak ada apa yang kami lakukan pada tanggal 22 Januari tahun 2025 yang lalu. Saya nggak ada di situ. Saya nggak ada di tempus itu, saya nggak ada di lokus itu. Ya. Yang ada di situ adalah yang klaster yang. Jadi apa-apa yang ditanyakan itu semuanya terjadi pada klaster yang satu. Kami diperiksa dengan Klasternya itu. Bang Egy ya? Iya. Oke, Kami oke. tidak ada di peristiwa itu, gitu loh. Oke. Pertanyaannya soal itu. Jadi kan ini aneh. Kalau ini terus kan cacat itu. Oke. Jadi nanti jaksa kalau melihat yang jaksanya benar akan melihat, wah ini kayak gini jawabannya tidak ada di tempat, jawabannya tidak mengetahui, jawabannya tidak tahu. Loh kok terus ini gimana nih penyidik melakukan Baik, ini? kami tangkap. Gimana Mas Semar, Anda sendiri menyambut tidak dengan adanya pelimpahan berkasnya Mas Roy, Tifa dan juga Bang Rismon ya, berarti Ya. 3 tersangka itu ya? Ya kan sejak awal mungkin saya beberapa kali bicara di Kompas TV bahwa nggak perlu didesak-desak itu kan nanti sampai di ujung. Nah sekarang sudah disampaikan oleh penyidik bahwa itu dilimpah ke kejaksaan. Tinggal nanti kejaksaan apakah sudah menilai bahwa ini lengkap atau tidak P21 masuk kendali di kejaksaan. Nah jadi kalau misalnya Roy Suryo dan kawan-kawan itu melihat proses ini masih ada celah bahwa itu mungkin saja tidak berlanjut dalam proses peradilan, itu nggak apa-apa juga. Karena menurut saya dalam posisi Roy Suryo dan kawan-kawan itu posisi yang sangat tidak enak. Dalam posisi yang di ujung tanduk. Orang mau masuk proses peradilan dengan ancaman hukuman yang tidak main-main, itu yang dibayangkan itu adalah bagaimana dia divonis misalnya nanti dan harus ditahan dalam penjara misalnya. Jadi Anda mendesak untuk Bang Mas Roy ditahan? Jadi maksud saya kalau Insinuasi itu dipikirkan bahwa akan ditahan dengan sel yang 1x2, banyak tikusnya dan lain sebagainya, makan gak enak. 1x2 itu kalau saya innalillahi. Harus 1x2. membesarkan Wah, hati tuh. ini Cynthia. Oke. Jadi harus membesarkan hati dan membesarkan terus bahwa masih ada peluang-peluang untuk lolos. Jadi menurut saya wajar aja, tapi pada titik tertentu ketika peluang itu sudah tertutup dan ketika vonis sudah diketok palu gitu ya oleh hakim, mau tidak mau kan harus dijalani juga sanksi pidananya, dan kalau dijalani ya tidak enak. Makanya saya selalu mendoakan sama Roy Suryo dan kawan-kawan semoga tabah dan kuat menghadapi ujian berat ini. Oke. Gitu loh. Ini ujian yang nggak gampang loh Mbak. Oke. Pak Arianto, ini benar Bisa aja. statusnya atau kedudukannya Mas Roy ini benar di ujung tanduk tidak sih menurut Anda? Seperti yang disampaikan oleh Mas Semar sendiri. Dan saat ini kan memang tersangka tidak dilakukan penahanan, tapi hanya pencekalan ya yang diperpanjang ya Mas Roy ya. Apa sebenarnya menurut Anda Pak Arianto alasan penyidik melakukan ini? Itu tadi saya katakan ya, terlalu hati-hati penyidik. Terlalu hati-hati, artinya melihat- menjaga iya, dia perasaan melihat Mas Roy gelombang atau yang menjaga dalam perasaan masyarakat. publik?
karena Enggak lah. yang di masyarakat itu kan sangat masing-masing, yang satu suruh dimasukkan, yang satunya lagi mau ngulur-ngulur waktu dan sebagainya. Jadi kelihatannya ini penyidik ingin transparan dan objektif dan sangat hati-hati gitu. Dan kalau untuk masalah penahanan dan tidak itu, saya juga waktu itu lebih baik tidak ditahan memang. Karena kalau ditahan itu nanti akan jadi bumerang bagi penyidik. Disanggapnya itulah kriminalisasi kan gitu. Ini jadi penyidik dalam rangka untuk menghindari serangan-serangan itu tadi dia berlaku sangat clear gitu. Nah, cuman sayangnya memang penyidikannya ini agak cukup lama menurut saya ya gitu. Jadi kalau seandainya itu penyidikan Yang cepat nggak ada yang bisa selesai, itu ketemu. beban polisi sudah tidak ada lagi dikejar-kejar oleh publik untuk menyelesaikan kasus ini. Nggak Tinggal ada yang bisa- serahkan aja pada nanti Iya. jaksa. Coba mau baca deh meneruskan BAP-nya. apa tidak itu menurut saya sudah selesai urusan polisi dengan Oke, menyerahkan tapi kata berkas Mas itu Roy kepada- di sini baru saja menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa ketemu tuh Pak Arianto. BAP-nya nggak bunyi Pak Arianto. Kalau diperiksa itu di jaksa Nah, itu peneliti. saya nggak peduli BAP itu bunyi apa tidak. Nah, nggak Karena boleh yang itu namanya BAP ngaco itu adalah namanya. apa yang ditanya, Iya. itu yang dijawab, itu ditulis di situ. Iya. Saya pernah ya Pak Roy ya. Iya. Dulu saya pernah mau nangkep toko. Toko itu ketika saya periksa dengan gagah beraninya dia, enggak, saya nggak mau diperiksa. Membantu penyidik saya itu 4 jam itu nggak bisa. Ya. Saya datangi dia. Pak, ya Bapak ini tersangka. Pasalnya begini, begini, begini. Menurut KUHP, Bapak itu saya periksa. Dan Bapak boleh jawab, boleh tidak. Kalau Iya. Bapak tidak Kalau jawab, nggak pertanyaan apa-apa. salah ya nggak usah dijawabkan Sekarang Pak Arianto. kalau tidak jawab, oke selesai. Berkas tetap saya kirim. Nggak apa-apa, Jadi gitu terserah. Pak. Jadi nggak masalah. Ya nggak Berkas itu masalah kalau isinya pertanyaan ada salah ya tidak, ngapain dijawab. itu bagi Lokusnya penyidik nggak ada, asalkan tempusnya lengkap, nggak ada di situ dikirim kok gitu aja. dijawab. Jadi nggak masalah itu Pak. Ya udah terserah, Berkas pada nanti apa ya, tergantung. keterangan yang Berkasnya disampaikan berarti tersangka kacau itu. atau tidak. Nanti yang ada di Iya. pengadilan Pak. Jadi Iya. kalau memaksakan berkas di Iya. sini, itu penyidik keliru besar. Oke, udah biarin aja, tunggulah. Yang namanya Tunggu memeriksa jaksa penyidik peneliti. itu, tersangka itu. Hanya tahu Dari kapan dulu ada kan KUHP, bahwa Arianto ini kan syarat. ngejar-ngejar Ada aja. kondisinya, Udah itu nanti biarin yang dipakai aja. adalah yang di pengadilan. Beda Tahan dengan dulu saksi Mas. Pak. Iya. Silakan gimana Gitu. Pak Arianto? Kira-kira gitulah penjelasan saya. Jadi kan tadi ditanya kenapa kok penyidik kayak gitu. Karena saya pengalaman penyidik, ya kira-kira begitulah jalan pikiran penyidik itu tadi. Iyalah, terserah Itu lah. Pak Roy, saya tidak Iya. nyangkal Pak Roy enggak. Saya menerangkan Iya. apa. Betul, Ini tapi kalau pertanyaannya kayak gitu. itu tidak sama dengan apa yang dilakukan kan ya nggak boleh diteruskan. Masa pada saat itu saya nggak ada di situ, pada saat itu orangnya orang lain, saya disuruh cerita orang lain kan ya nggak boleh. Jawaban Pak Roy nggak apa-apa, benar. Lah iya, ya udah. Nanti kalau Itu jaksa apa, penelitinya yang apa mengiyakan lihat, kan, apa itu Tahan dulu, biar Mas Roy. publik yang menilai. Ketika nanti Betul. Ya. apa pertanyaan pada para saksi, apa bukti-bukti yang ada, Iya. itu nanti pasti akan ditanyakan di sana di Silahkan. pengadilan itu. Oke, Ini, Pak. Silahkan. tapi kalau menurut Pak Arianto Kira-kira sendiri, Bapak ada apa tidak? Kurang lebih gitulah Pak. Iya, Oke. silahkan. Tapi kalau menurut Pak Arianto Kalau sekarang sendiri, kita berdebat antara penyidik dengan tersangka, wah, itu babaliut, nggak akan sampai, nggak akan selesai. Oke, tunggu saja. Itu nanti Oke. selesainya di pengadilan Iya. terbuka sana. Oke, biar Buktinya terbuka ya. Ini begini diakui apa tidak? Buktinya begini diakui apa tidak? Itu Iya, clear. ada di situ atau nggak ada di Gampang situ kok sekali, disuruh ngaku gitu. di situ ya nggak Oke. bisa. Jadi Ma- gitu. Aha, Ya. aha. Mas Roy, Ya. kalau nantinya jaksa meminta Mas Roy untuk ditahan, bagaimana responnya? Lah dasarnya ditahan kan, apalagi ini KUHP baru. Kan tidak boleh hanya ada 3 atau 4 syarat, ada 7 syarat misalnya. Harus ada Memenuhi Mas. atau enggak gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan, apalagi sekali lagi ya. Tempus dan lokus yang ditanyakan tuh 22 Januari atau waktu itu ada 26 Maret tuh, saya tidak ada di tempat itu dua-duanya. Nggak ada semuanya. Jadi itu adalah pada klaster pertama, justru pada saat yang kemarin Jadi kata Anda Polres menduganya Trans apa yang terjadi di sini? Ya pemaksaan suatu peristiwa, pemaksaan suatu kasus yang kemudian itu ditimpahkan pada saya, apalagi dituduh kami di pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE itu, ya itu adalah mengedit gambar, melakukan rekayasa. Nggak ada sama sekali. Tapi pihak itu. penyidik sudah Ya, terserah, makanya. mempersilahkan Anda melakukan gelar perkara khusus. Oh ya nggak apa-apa itu harus, kalau itu wajib. Kalau nggak begitu makin kacau lagi istilahnya Pak Arianto, makin babaliut lagi. Ini babaliut karena apa? Ahli-ahli yang kami hadirkan, ahli-ahli yang kami mintakan untuk dihadirkan. Dan kemudian ahli saksi yang meringankan. Itu juga belum diperiksa. Kalau yang klaster 1, itu 5-5-nya belum diperiksa juga sebagai tersangka. Jadi ya mereka memang nggak boleh kalau kemudian dilimpahkan. Oke. Sah kalau itu. Tapi Bagaimana, kalau yang Mas Semar? di klaster Ya. saya
Belum ada. Oke, kita kasih kesempatan ke Mas Semar Kan saya merespon ini. bilang Roy Suryo dengan gagah beraninya untuk membesarkan hati jiwanya nggak apa-apa, Mbak. Jadi maksudnya Mas Roy lagi membesarkan hati Iya saja. Lah, pasti ini itu. fakta Jadi aja, begini, biar masyarakat yang bicara menilai soal aja. tadi pertanyaan, nanti kalau tiba-tiba kejaksanahan bagaimana? Ya dilihat persyaratannya. Nanti kalau persyaratan sudah ada, itu mau tidak mau kan memang harus dituruti. Jangan juga melakukan pembangkangan secara hukum. Gak ada, bukan Nah, Sylvester kalau saya. misalnya memang Kalau itu Sylvester dianggap Matutina ada itu beberapa sudah persyaratan terpidana, yang akan tahan dulu, Mas dipenuhi itu melarikan diri oleh malahan. penyidik dan lain sebagainya termasuk kejaksaan dan sudah memenuhi syarat dan dinyatakan bahwa nanti Roy Suryo dan kawan-kawan ditahan, ya penuhi itu juga kan gitu ya. Dan sekarang ini dalam posisi yang masih bisa diberi ruang untuk membela diri atau membesarkan hati. Lakukan lah. juga. Kan gitu ya. Bukan besarkan Dan hati, lakukan ini juga fakta. perjuangan-perjuangan semaksimal mungkin untuk membela diri dan teman-temannya. Karena memang menurut saya ini udah di ujung tanduk nih. Proses peradilan sudah di depan mata. Pelimpahan kejaksaan kepada kejaksaan sudah dilakukan, sudah itu di klaster 1 pun sudah ada yang minta maaf dan lain sebagainya. Ya. Jadi menurut saya ini situasi yang memang tidak menguntungkan untuk Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya sebagai orang yang pernah kenal juga lama dengan Roy Suryo, saya cuma berharap Roy Suryo tetap sehat. Oh sehat tetap lah. kuat, Saya nggak akan kayak tetap Sylvester Matutina tabah, temannya gitu loh. temannya Semar ini. Kalau Sylvester Tetap kuat, Matutina tetap tabah, itu sudah karena terpidana. Tapi begini, dan kita Sudah belum tentu terpidana. sanggup loh, Cynthia, Terpidana aja menghadapi lari, situasi nggak ditahan. seperti Tunggu, Roy Suryo ini dan supaya kawan-kawan. konteksnya jelas, kita Iya. jangan membawa kasus yang lain. Oh iya, Karena ini kan ini tadi supaya bilang saya mau lari nggak akan lari. Gimana Enggak, saya mau nggak bilang lari loh. Tapi, Cuma saya nggak ada. begini, Bukan memang seperti dalam Sylvester. situasi yang tidak enak dan tidak nyaman. Jadi tidak semua orang punya sekuat Roy Suryo mentalnya. Dan makanya saya berharap Bukan masalah mental. mudah-mudahan ketika Ini memang kebenaran, nanti sudah kejujuran. masuk proses peradilan, sanksi pidana sudah Oh, jelas-jelas soalnya ya mau kasusnya tidak ijazah mau, palsu. Tadi perdebatannya memang betul di Ijazahnya peradilan. diperiksa dulu, belum Penyidik selesai itu. tentu punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Roy Suryo punya pembelaan diri. Kalau di titik temu di BAP dan sebagainya ada ruang pembelaan, nanti dibawa ke pengadilan. Ijazahnya Oke. aja. Nah itu menurut harus saya yang dibuktikan dulu. paling fair Oke, lah. Mas Semar, palsunya. ditahan dulu. Kan tadi Pradi Bersatu juga Bang Ade Darmawan sempat bilang bahwa ini apa yang sudah dilakukan Roy Suryo sudah semakin meluas gitu. Seperti tadi sudah ke Kemendikbudristek. Oh iya itu jelas itu Nah, ijazahnya jadi juga bagaimana palsu itu. Anda Ya itu bagian Itu dari Gibran itu. bagaimana menciptakan ruang-ruang baru untuk Gak ada melakukan ijazahnya kalau pembelaan Gibran itu, diri SMA. Jadi ini udah kayak program kayak ada by project nih Mbak. Jadi habis Pak Jokowi nanti Mas Gibran. Kenapa Anda bisa bilang ini nanti by project? Maksudnya apa? ETS. Ya kan begini ya. Ya nggak ada Kan project, sekarang bisa jadi misalnya ETS lah. yang dilakukan Roy Insinuasi Suryo aja. dan kawan-kawan Insinuasi. terhadap ijazah Pak Jokowi dari awal melakukan penelitian akademik, toh nyatanya yang menjadi dasarnya bukan ijazah Pak Jokowi yang pegang itu. Nyatanya Mana sekarang yang ijazahnya diupload palsu, dalam kan? medsos lalu itu di scan dan lain sebagainya itu yang dijadikan dasar penelitian. Sekarang ijazahnya itu aja memang sudah palsu, kacau. gimana? Jadi harusnya kalau memang dia mengklaim itu meneliti secara akademik, itu kan harusnya ijazah Pak Jokowi itu yang diminta untuk diteliti. Ya baru udah sekarang dinyatakan diteliti sama palsu. peneliti independen. Nah itu sudah Berani salah. nggak? Nah sekarang masuk ke Kita tantang Mas peneliti Wapres independen. lagi, ke Mas Gibran lagi kan. Oh gitu. kalau itu jelas. Jadi Kalau itu maksud jelas saya mengakali pendidikan. orang memang punya Clear hak banget. untuk sebagai warga negara untuk melakukan upaya-upaya terhadap sesuatu. Tapi orang atau publik pun bisa menilai apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan Itu sudah ilmiah. ngadi-ngadi ini. Itu sudah ilmiah. aneh-aneh kan gitu ya. Enggak aneh-aneh. Dan menurut saya Ini nggak dan boleh ini terjadi di Republik ini ada yang, orang tidak waktu melalui sekolah yang benar kayaknya tanpa SMA rasa-rasanya udah nggak bisa lama lagi nih. menduduki posisi. Jadi Oke, kalau menurut gitu. saya agak Aduh, dipercepat tuh kacau Om Roy ini. kalau ingin melakukan sesuatu takutnya nanti kejaksaan mau nahan Roy Suryo Ah, dan kawan-kawan kan. itu namanya barbar. Mas Roy, Itu kalau namanya barbar. kalau udah. dibilang Itu apa yang negara, sudah Anda kalau lakukan ditahan ini udah by banyak project. kali tuh. Oh enggak sama sekali enggak By ada project loh itu dibilang. fakta. Fakta bahwa ayahnya itu ijazahnya 99,9% palsu. Fakta juga Faktanya Kemendikbudristek tadi. bagaimana orang Kemudian sudah ijazahnya di dasar mengakui ijazah yang kalau diteliti tidak ada ijazah dari raport fotokopian 3 tahun, raport 3 tahun dari Gibran. yang diupload tidak ada lalu ijazah dari difotokopi. BTS Bagaimana Research. jadi Ya, yakin udah bahwa itu jelas. palsu? Ya, Oke. negara ini kok Ijazahnya bisa baru lihat kecolongan 2 kemarin di kali. penyidik. Oke. Enggak ada Itu juga yang baru diteliti kemarin, dong. makanya Itu yang diperiksa diteliti. independen. Bukan ijazah fotokopian. Gitu. Makanya kasus ini nggak bisa jalan. Kok bisa pencemaran? Jadi, pencemarannya di mana? Saya agak Nama lucu ya. baiknya di mana? Kalau Oke. misalnya dasarnya bisa menyatakan Apalagi palsu, Semar. tapi Nggak ngerti ijazahnya apa-apa soal dasar yang ijazahnya, diteliti itu gitu loh. ijazah yang Ini- diupload Ya, di medsos. sebelum kita
berdebat tanpa makna, saya akan Bukan kembali ijazah ke Pak Pak Jokowi. Haryanto. Pak Haryanto, supaya perdebatan ataupun dialog kita lebih Harusnya bermakna ijazah Pak lagi. Jokowi. Ditahan dulu Mas Semar, Mas Roy. Siap. Ini kalau untuk kasus ya Mas Roy sendiri, sebenarnya akan sejauh mana sih berkas dari penyidik kan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Apakah nanti akan kembali bolak-balik berkasnya atau bagaimana? Bolak-balik. Ke saya, Mbak. Oke, tapi dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Halo, Mbak. Sabar. Berkas 3 tersangka untuk kasus pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tersangkanya Mas Roy, Dr. Tifa, Saya juga nggak tahu dan Bang Rismon ya. Belum tentu. Saya tanya ke Pak Haryanto. Jangan Pak Haryanto, ini sebenarnya akan sejauh mana nanti prosesnya ketika berkas saat ini sudah diserahkan penyidik Polda Metro Jaya ke kejaksaan. Apakah nanti akan bolak-balik sesuai dengan prediksi Mas Roy atau bagaimana? Prosesnya akan sejauh mana? Ya, jadi gini ya, kalau penyidikan itu ya, kalau penyidik sudah selesai semua berkas lengkap, maka berkas itu akan dikirim ke sana, tapi tersangkanya belum. Oke. Karena buktinya belum dikirim. Jaksa akan meneliti, itu ya. Betul. Saya lupa harinya, dalam 14 hari itu ya, jaksa nanti akan meneliti apakah ini bukti-bukti sudah cukup apa tidak. Kalau seandainya buktinya kurang, maka jaksa akan mengembalikan kepada penyidik, namanya itu P19. Oh ini kurang ini dengan petunjuk. Tolong diperiksa ini, periksa ini, kurang lebih begitulah. Itu berkas dikembalikan lagi kepada penyidik. Untuk dilengkapi. Dalam waktu 14 hari, penyidik harus melengkapi apa sesuai dengan petunjuk jaksa itu. Nah nanti kalau sudah lengkap, dikirimkan kembali ke jaksa. Kalau itu dilengkapi, jaksa pasti akan mengatakan, oh ya P21, barulah tolong diserahkan pada tahap kedua. Tersangka plus barang buktinya. Dan berkasnya kan sudah ada di jaksa. Kurang lebih begitu. Nah, jadi kemungkinannya masih banyak. Kalau jaksa mengatakan ini masih kurang, ya dia pasti minta tambah. Gitu. Tapi kalau ditambahin nanti dianggap masih kurang lagi, ya minta tambah lagi. Bisa jadi kayak gitu. Lalu Tapi apa saya kira pembuktian kalau kasus paling ini krusial, kan Pak Haryanto? Pembuktian paling krusial dalam delik pencemaran nama baik apa biasanya yang dibutuhkan? Kalau saya sih, menurut saya sih tidak ada yang krusial itu. Tidak ada? Sebenarnya jelas kok itu. Unsurnya kan jelas sekali di situ. Antara menghasut, pencemaran, Ini salah ini. penghinaan, itu kan beda-beda unsurnya ya. Dan itu sangat jelas itu unsurnya itu. Nggak usah, penafsirannya tinggal dari para keterangan ahli. Itu aja nanti ya. Disitulah karena ada keterangan ahli yang meringankan, yang memberatkan, adu bukti nanti kuat-kuatnya nanti itu ditimbang. Pertama ditimbang di tempatnya jaksa dulu. Kalau jaksa menentukan terus ya terus, kalau tidak ya tidak. Nah kalau nanti terus kemudian ditimbang lagi di depan hakim. Nah di depan hakim itulah timbang-menimbangnya itu sangat komprehensif itu karena terlihat semua oleh orang-orang. Kalau di jaksa kan tidak, cuma di lingkupan jaksa doang itu yang bisa melihat sana gitu. Kurang lebih kayak gitu, Bu. Oke. Tapi Mas saya senang karena kasus ini kan sudah jelas pada proses peradilan sudah dikirimkan. Itu artinya sudah maju gitu loh. Jadi sudah istilahnya bisa dikatakan sudah naik level ya ketika berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Berjalan maju lah, bukan mundur lah. Gitu. Ya. Mas Roy sendiri punya bukti kuatkah? Yang lainkah? Yang mungkin sampai saat ini belum pernah disampaikan ke publik ketika nanti kasus ini masuk ke pengadilan? Itu nanti akan disampaikan oleh ahli yang nanti akan diambil keterangannya. Kan jelas ini ya tadi. Jadi artinya ketika berkas yang sama sekali nggak bunyi ini di dalam BAP itu diajukan ke jaksa peneliti. Kalau sampai jaksa peneliti itu mengiyakan atau P21 kan lah itu konyol nanti. Ya karena nggak ada apa-apanya itu nggak bunyi. Jaksa peneliti yang jujur, jaksa peneliti yang fair pasti nanti kan bilang kayak gini polisi kok diajukan. Itu kan menurut Anda. Oh iya pasti karena ya, saya kan juga bisa baca BAP-nya seperti apa bunyinya. Dan mau keterangan ahli pun sebagian besar ahli kan harus ada keterangan ahli yang lain juga. Nggak boleh satu pihak saja. Dan nanti makanya terkait dengan Pak Haryanto tadi 14 hari itu silakan nanti dilihat. Nah kalau enggak nanti bolak-balik. Sido majura nanti ya kan gitu. Jangan-jangan malah Sido mundur gitu. Tapi kan sudah maju. Tapi Anda mungkin akan melakukan pra peradilan mungkin? Nggak usah, ngapain juga pra peradilan, biarin aja.
Gitu loh. Makanya kan Pede kita dong juga ya? tunggu. Loh iyalah, ngapain juga pakai praper segala. Nggak usah, yang penting jujur saja, apakah nanti berkas yang tidak bunyi itu apakah bisa maju? Ya, di sana. Karena akan kelihatan betul kok, gitu bagaimana cacatnya nanti kalau misalnya jaksa peneliti itu mengiyakan berkas yang sangat tidak proper, berkas yang sangat tidak bunyi itu. Oke. Gitu. Oke, Mas Semar, sebelum saya ke Pak Arianto, kalau dibilang BAP-nya tidak bunyi, apakah dari pihak Pak Jokowi sendiri mungkin akan melakukan suatu desakan untuk mempercepat kasus ini atau bagaimana? Nggak ada yang desak-desak. Sejak awal saya tidak pernah desak, tanya Roy Suryo. Saya tidak pernah desak-desak. Pertama, saya sejak awal meyakini betul profesionalitasnya teman-teman penyidik kepolisian sejak awal. Jadi kalau misalnya orang rame-rame kenapa nggak ditahan, saya itu nggak pernah mendesak ditahan. Saya tidak pernah mendesak Polri untuk segera melimpah atau kami ya yang dalam hal ini para pendukungnya Pak Jokowi. Nah, yang paling penting kan kasus jalan bergerak ke depan. Sekarang sudah limpah. Karena saya meyakini betul proses ini pasti akan ke sana arahnya gitu. Makanya dari jauh-jauh hari saya sampaikan ke Roy Suryo dan kawan-kawan, jauh lebih baik itu menyiapkan diri untuk bertarung di pengadilan. Jauh lebih baik mempersiapkan mental dan lain sebagainya. Mas Roy sudah siap kayaknya. Karena sudah tidak ada upaya mungkin karena udah pra-peradilan. pengalaman. Cuma Nggak juga, karena yang lain kan konyol, pengalaman kan, itu. gitu. Saya no comment Roy kalau itu. Suryo karena udah berpengalaman. Cuman maksud saya karena situasi menghadapi dalam proses hukum itu kan nggak mudah lagi-lagi gitu. Jadi nggak perlu didesak-desak. Saya begini ya, bahwa Pak Jokowi ingin publik tahu kebenaran di mana dalam proses peradilan itu sejak awal sudah disampaikan. Jadi ingin ditunjukkan ijazahnya dan lain sebagainya. Itu Pak Jokowi mengambil keputusan bahwa dia akan membuktikan di proses peradilan itu. Gitu. Oke, Dan itu khusus sudah mau 3 sampai tersangka itu. ini. Ya Iya. jelas dong kan begitu ya. Jelas yang selama ini memang bukan berarti Ijazahnya yang belum tersangka dibuktikan lain juga asli tidak juga gitu. punya kesalahan. Bisa Punya kesalahan. lah. Tapi bahwa ada 2 klaster yang 3 orang ini dianggap bahwa mengopiok-opiok tanpa dasar gitu ya. Ijazahnya belum pernah pegang punya Pak Jokowi tapi sudah Ijazahnya menyatakan mana? Belum palsu. diuji Kan secara begitu ya, independen sudah juga menyatakan palsu. Itu logika yang tidak berdasar tuh. Logika yang sesat menurut saya. Karena orang ada logika tidak sesat. punya Harus diperiksa dasar dulu. yang akan diteliti tapi sudah menyatakan mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, Makanya disampaikan nanti kita kepada lihat publik palsu, berkasnya palsu, Sido palsu. Maju, Nah ini yang gitu. menurut saya bukan agak sesat ya, tapi juga pemikiran yang sudah tidak Makanya logik, gini, Mbak Cynthia. pemikiran yang Gimana, tidak Mas rasional gitu. Jadi nanti kita lihat, kalau memang berkasnya benar, itu berkasnya Sido maju atau jadi maju. Tapi kalau pemeriksaan memang berkasnya tuh konyol, berkasnya tuh Sido mundur. Nah ini jadi mundur berkasnya, nanti bolak-balik berkasnya Sido mundur. Tapi ini kan Mudah-mudahan berdasar. action ya, bukan karena gangguan, Iya. agak terganggu jiwanya ya. Ini kapan buka kan? Ini saya penasaran Ini kapan memang buka stylenya kajiannya nih Roy. tiba-tiba udah ada Bukan Sido karena mundur. memang Mundur jiwanya lah terganggu berkasnya. gitu. Enggak ada Karena yang saya terganggu berharap tuh semoga Semar. jiwanya tetap sehat. Semar dan para pendukung, para temul ini yang terganggu sekarang. Gitu loh. Mendesak Tapi gini-gini. begini, Mudah-mudahan kalau style kita lah, tahu bukan karena tenang sakit saja, jiwa ya. clear aja ya. Ayo, Saya kalau doakan benar lah. lakukan. Semoga sehat Tapi kalau selalu. enggak ya terus Tabah, jangan memaksakan kuat. berkas yang cacat Karena itu, menghadapi- berkas yang tidak ada. Kalau Jangankan enggak ya hitungan di mundur atas enggak 5 ya, tahun, di Sido bawah 5 mundur tahun aja tidak. berat loh. Itu. Apalagi sampai 12 tahun ditahan itu sesuatu yang Anak menurut saya nggak enak. itu Gini palsu yang gini Mas Roy, ini kan ada 2 klaster. Itu nggak Satu enak sekali klaster bicaranya. diduga sudah mengajukan permohonan maaf ke Pak Jokowi langsung. Ya, diduga ya, pastikan diduga ya. Kita juga belum Mereka tahu ya. Surabaya loh. Betul. Karena Egy katanya mengatakan tidak minta maaf. Oke, Ya kan? oke. Udah, Ya, Apakah secara nggak ikut-ikut. logikanya orang apakah itu tersangkakan dari datang itu pihak ya udah klasternya terlihat Mas lah. Roy Ya. juga akan melakukan hal Tidak. yang sama? Kalau itu tidak. Pasti Alasannya? tidak. Iya karena apa yang kami lakukan itu penelitian. Clear. Ada bukunya clear banget dan itu ilmiah 701 halaman. Kalau ada orang yang belum baca buku Mungkin khawatirnya kalau datang malah kemudian nggak kalau diterima lihat di itu situ loh, kan Mbak. konyol Kan kan. malu juga. Jadi kan konyol banget tuh. Tiba-tiba Nggak datang baca nggak diterima bukunya. sama Pak Jokowi. Ya kayak Semar nih. Belum Jadi tahu. mending ngomong aja dari ngaco. awal Udah, itu omongannya bilang udah saya nggak akan ngaco, datang ya. daripada Kan datang nggak kacau diterima banget. loh. Oke. Sama sekali Jauh nggak lebih ilmiah malu ini kan. loh, nggak diterima. Aduh, kacau Bahkan banget nih orang-orang kayak jangan gini. Oke. minta maaf, Ya, diterima aja jadi enggak. makanya Yang itu. penting dari awal Ya, jangan datang. ngapain Roy. juga dia harus minta Jangan, maaf ya, kepada jangan seluruh rakyat datang, Roy. Indonesia. Saya ke Clear. Pak Arianto Malu lagi. loh, Pak kalau Arianto, datang nggak diterima tuh apakah malu mungkin dengan restoratif justice bagi para tersangka ini bisa membuat kasus ini bisa dikatakan terang benderang lah? Atau seperti apa? Bebas dari hukum? Bagaimana Bu?
jika memang ini kan ada 2 klaster. Klaster Bang Egy disebut-sebut sudah mengajukan restoratif justice, meminta maaf langsung kepada Pak Jokowi. Mas Roy clear menyatakan tidak akan melakukan restoratif justice? Tidak. Oke. Kalau menurut Pak Arianto sendiri, apakah dengan restoratif justice ini akan menyetop kasus untuk klaster yang satu lagi, Bang Egy dan teman-teman? Iya. Kalau seperti itu ya udah pasti. Karena kalau yang satu kan memberikan peluang untuk restorasi justice. Syarat daripada restorasi justice itu adalah saling memaafkan. Ya. Kemudian apa itu denda sudah dibayar, tapi kan di sini kan nggak ada denda-dendaan gitu. Tapi yang penting saling memaafkan. Terus kemudian masyarakat jadi tenang kembali. Kalau kubunya Pak Jokowi dengan kubunya Pak yang sudah minta maaf itu masing-masing memaafkan, kan kelompoknya kan juga tidak akan ribut lagi. Ya itu pasti bisa restorasi justice. Dan itu dibolehkan di dalam KUHP yang baru, di penyelidikan. Jadi nggak usah sampai di penyidikan. Kalau ini berarti sudah di penyidikan ya, karena mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka kan. Nah, ini kalau restorasi justice tercapai gitu. Tapi kalau kemudian yang kelompoknya Pak Roy ini tidak selesai restorasi justice, ya pasti pakai hukum yang berlaku. Dan itu pun nanti masih ada kesempatan juga, mungkin nanti akan restorasi di tingkat kejaksaan atau kemudian di pengadilan nanti juga gitu, itu masih bisa terjadi. Intinya masih bisa kalau mau restorasi justice itu harus saling memaafkan, kerugian sudah dikembalikan, masyarakat sudah pulih, tidak rame gitu. Lebih gitu. Baik, artinya kita masih akan menanti 14 hari ke depan apa jawaban dari jaksa, apakah akan dikembalikan atau sudah dinyatakan lengkap. Semangat Pak Suryo. Apakah akan P21 atau P19? Terima kasih Pak Arianto Sutadi, terima kasih Mas Semar, terima kasih Mas Roy sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Sama-sama, Selamat malam, terima kasih. Dan